Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan mengkaji salah satu di antara sifat-sifat dzatiyah Allah Azza wa Jal. Setelah kita mengkaji dua sifat dzatiyah Allah, apa itu? Sifat wajah, sifat tangan, dan hari ini kita akan mengkaji sifat mata. Sifat mata. Seperti sifat-sifat dzatiyah Allah yang lainnya yang banyak ditolak oleh sebagian ahlul bid'ah, bahkan banyak dari ahlul bid'ah, maka sifat mata pun juga ditolak. Dengan alasan apa kemarin? Takut, khawatir terjerumus kepada perilaku tasybih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan itu sudah kita sampaikan kemarin bahwa sifat-sifat Allah itu pasti berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah punya sifat wajah, sifat mata, sifat tangan, dan seterusnya, maka mereka tidak pernah mengatakan bahwa sifat-sifat Allah itu seperti sifat makhluknya. Karena pasti berbeda antara yang maha sempurna dengan yang banyak kekurangannya. Itu pasti berbeda, tidak mungkin sama. Antara yang maha kuat dengan yang lemah pasti berbeda, tidak mungkin sama. Maka hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat yang membahas mengenai sifat ini. Mari kita dengarkan 3 ayat yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala itsbatul 'ainaini lillahi ta'ala wa qawluhu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wa hamalnahu 'ala dhati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir wa alqaitu 'ala mahabbatan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Nah, pertama sebelum kita masuk materi ini, Ana pengen sedikit mengingatkan salah satu kebiasaan yang kurang pas yang dipraktekkan oleh para khatib ketika berkhutbah dan menukilkan ayat Al-Quran adalah mengatakan qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, baru menyampaikan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lalu membawakan ayat misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di mana kekeliruannya? Di mana kekeliruannya? Karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan hal itu. Rasulullah SAW pernah nggak menukil ayat ketika berkhutbah
menukil ayat, ketika menyampaikan hadis? Pernah? Sering. Sering. Apakah pernah Rasulullah SAW ketika menukil ayat-ayat itu, beliau mengawalinya dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, tidak pernah ditemukan ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW berta'awud sebelum membawakan ayat saat menukilnya di dalam khutbah atau ceramah atau hadis atau obrolan dengan para sahabat. Baik, ini yang pertama. Karena Rasulullah SAW tidak melakukannya. Yang kedua, karena maknanya tidak pas. Maknanya tidak pas. Tentu berkata Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berarti kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu perkataan Allah. Kan itu mengatakan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Seakan-akan A'udzubillahi minasyaitonirrajim adalah salah satu dari firman Allah. Coba antum terjemahkan coba. Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah. Siapa yang berlindung? Kan kita yang berlindung, bukan siapa? Bukan Allah. Allah berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Dari setan yang terkutuk. Maknanya tidak pas. Maknanya tidak pas. Ustaz, kan di dalam Al-Quran kita sebelum baca Quran disuruh tahu. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah. Nah, betul. Kita sebelum baca Al-Quran disuruh tahu. Kata para ulama, membaca Al-Quran di sini maksudnya adalah ketika kita akan tilawah, ketika kita akan tadarus, sebagaimana kita rutin, ya kita punya harian baca Al-Quran gitu ya. Masing-masing punya waktu yang pas buat dia. Kadang dia habis subuh, kadang dia habis zuhur, kadang habis asar. Ketika kita akan baca Al-Quran, kita ambil mushaf, atau ketika akan murajaah tanpa mushaf, maka dia saat itu berta'awud. Adapun ketika di tengah-tengah ceramah kemudian membawakan ayat, itu tujuannya bukan tilawatul Quran, bukan tadarus Al-Quran, tapi tujuannya adalah berdalil, menukil dalil. Makanya kan pernah tuh lihat ada khatib misalnya di Masjidil Haram gitu, ketika menukil ayat, saat akan menukil ayat, beliau langsung mengubah nadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan tidak ada. Kenapa? Karena bukan niatnya untuk tilawah, tapi niatnya untuk menukil ayat guna dijadikan sebagai dalil. Baik. Beliau di sini rahimahullah membawakan berapa dalil? 3 dalil. Surat At-Tur, terus Al-Qamar sama Taha. Kita baca surat At-Tur dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah menghadapi hukum Tuhanmu. Fa innaka bi a'yunina. Sungguh engkau berada di bawah mata kami atau pengawasan dari kami. Baik. Allah Azza wa Jalla membuka ayat ini dengan kalimat wasbir. Apa wasbir? Bersabarlah. Apa arti sabar? Habsun nafsi, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari hal-hal yang
tidak diridhoi oleh Allah. Menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kapan? Ketika berhadapan dengan perintah Allah, ketika berhadapan dengan larangan Allah, dan ketika berhadapan dengan takdir Allah. Berapa ini? 3. Apa? Sabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah saat berhadapan dengan perintah Allah, larangan Allah, dan takdir Allah. Saat kita ketemu dengan perintah Allah, satu, apa hal yang tidak diridhoi oleh Allah? Enggak melaksanakan. Yang tidak diridhoi Allah ketika kita ketemu dengan perintahnya adalah kita tidak melaksanakan. Maka ketika diri kita memprovokasi kita untuk tidak menjalankan perintah Allah, maka bersabarlah, tahan, lawan, supaya kita mau untuk menjalankan perintah itu. Apakah menjalankan perintah Allah butuh kesabaran? Nah, belajar ba'da subuh butuh kesabaran? Hah? Butuh. Karena ini waktu yang enak banget untuk murajaah. Masya Allah. Sahih murajaah. Lebih enak murajaah habis subuh atau tidur? Harus dilawan. Ya, harus dilawan. Tidur habis subuh itu tidak ideal. Walaupun diinginkan oleh nafsu. Makanya harus dilawan. Saya punya teman itu, kalau kemana-mana itu bawa air terus. Itu kalau belajar ngantuk apa? Air di gini. Dia ngelawan dia. Beratnya lagi adalah ketika kami di Madinah itu musim dingin. Itu berat sekali. Karena waktu malamnya panjang. Sehingga emang tidurnya itu enak banget kalau pas musim itu. Maka sebagian ustadz kalau di sana lagi ngantuk itu, habis subuh ngantuk gitu, dia berdiri. Biar enggak ngantuk. Kalau berdiri masih ngantuk, dia apa? Jalan. Masjidnya itu kayak lapangan bola. Luasnya gitu loh. Luas banget. Maka dia jalan dalam masjid. Masih ngantuk lagi, keluar masjid lari-lari. Padahal itu musim apa? Pokoknya harus dilawan katanya. Itu nasihat Ustaz Arifin Badri kepada anak. Ustaz Arifin Badri kasih nasihat itu kepada anak. Jadi kalau ngantuk, lakukan itu. Berdiri, jalan-jalan. Kalau masih ngantuk juga, lari. Apa perlu kita terapkan di sini? Berarti siap-siap ya, ketahuan merem gitu, berdiri. Mau? Mau? Alhamdulillah. Siap-siap ya. Menghadapi apa? Ngantuk. Menghadapi apa? Perintah Allah yang pertama. Yang kedua, menghadapi larangan Allah.
Apa yang tidak disukai sama Allah ketika kita berhadapan dengan larangan Allah? Melakukannya. Maka ketika nafsu mendorong kita untuk melakukan larangan Allah tersebut, maka kita harus tahan. Kita harus lawan. Dan ini tidak kalah berat dengan perintah Allah. Kenapa? Karena banyak dari larangan-larangan Allah itu emang disukai sama nafsu. Enak. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Zuyyina lin-nas. Enak, indah. Suka kita itu aslinya. Minan nisa'i, wanita, laki-laki suka wanita, wanita suka laki-laki. Memang itu sudah kodrat syahwat. Suka makan, suka ngobrol. Ngomongin apa? Ngomongin orang, ustadznya juga diomongin. Ya. Enak, itu syahwat. Syahwat perut, syahwat kemaluan, syahwat lisan, syahwat harta, syahwat popularitas, itu enak. Maka ketika kita tergoda, maka lawan. Itu sabar namanya. Habis itu, yang ketiga apa tadi? Takdir. Takdir Allah itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Yang enak contohnya sehat. Yang tidak enak contohnya sakit. Yang enak contohnya rezeki lancar. Yang tidak enak contohnya rezeki seret. Yang enak contohnya dipuji sama orang. Yang tidak enak dicaci, dihina. Kita ini disuruh sabar menghadapi takdir yang enak apa yang tidak enak? Hah? Yang tidak enak apa yang enak? Dua-duanya. Walaupun yang lebih dominan yang tidak enak. Makanya kalau kita perhatikan definisi sabar menurut sebagian ulama, itu mereka sebutkan habsun nafsi anit tasakhuti walatmil hududi wa syaqil juyubi. Menahan diri untuk tidak protes dengan takdir Allah, tidak memukul-mukul apa? Menampar-nampar pipi, menyobek-nyobek baju ketika menghadapi musibah. Ini definisi yang disampaikan oleh sebagian ulama. Cuma definisi ini hanya mengarah kepada sabar dalam menghadapi takdir. Sedangkan yang poin pertama kedua belum masuk. Makanya tadi yang katakan menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Supaya apa? Mencakup 3 kondisi yang tadi saya sebutkan. Baik. Wasbir li hukmi rabbik. Bersabarlah menghadapi hukum Allah. Bersabarlah menghadapi ketetapan Allah. Hukum Allah itu apa saja? Hah? Kauni dan syar'i. Betul. Hukum Allah, ketetapan Allah, ada yang sifatnya kauni, ada yang sifatnya syar'i. Hukum Allah yang sifatnya syar'i adalah
1 dan 2. Apa? Tadi apa? Perintah dan larangan. Kan nyambung kan? Sedangkan hukum Allah yang sifatnya kauni, takdir. Nyambung nggak? Nyambung. Bersabarlah menghadapi ketetapan dan hukum Allah. Baik itu hukum Allah yang sifatnya kauni maupun hukum Allah yang sifatnya syar'i. Hukum Allah yang sifatnya syar'i adalah perintah dan larangan, dan hukum Allah yang sifatnya kauni adalah takdir. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan hiburan bagi siapa yang mau bersabar, fa innaka bi a'yunina. Janji Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang mau bersabar, mereka akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Senantiasa diawasi, dilindungi, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penjagaan yang sifatnya umum atau khusus? Umum atau khusus? Khusus atau umum? Khusus. Karena ini hanya untuk orang-orang yang sabar. Apakah Allah menjaga manusia secara umum? Iya. Orang kafir pun dijaga sama Allah. Tapi yang disebut dalam ayat ini adalah penjagaan yang sifatnya khusus bagi hamba-hamba Allah pilihan yang mau bersabar. Yang mau bersabar. Baik. Syahidnya mana? Bi'ayunina. Karena na di sini adalah siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini yang perlu digarisbawahi. Kita pindah ke ayat yang kedua. Wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Wa hamalnahu, dan kami bawa dia. Kami di sini siapa? Allah. Dia di sini siapa? Nuh alaihi salam. Dan Allah membawa Nuh ala dzati alwahin wa dusur, di atas kendaraan yang terbuat dari papan-papan dan paku-paku. Apa itu? Perahu. Alwah itu adalah papan-papan lebar. Dusur itu adalah paku. Karena kapal itu adalah sebuah kendaraan yang terbuat dari kayu yang disatukan dengan paku, digabungkan, direkatkan dengan paku. Makanya disebutkan dzati alwahin wa dusur. Berarti dusur itu adalah masamir, paku. Tajri bi a'yunina. Mana tajri? Berlayar. Jadi tajri itu tergantung konteksnya. Jadi jangan berlari. Kapal itu berlari. Mana larinya? Maraton atau enggak? Tajri di sini adalah berlayar. Tajri bi a'yunina. Ini syahidnya. Tajri bi a'yunina. Kapal itu berlayar di bawah pengawasan mata Allah Azza wa Jalla. Sehingga selamat kapal itu. Padahal kalau kita membayangkan ya, ombak saat itu pas lagi banjirnya
Zamannya Nabi Nuh sama ombak yang di laut itu gede mana? Hah? Zamannya Nabi Nuh lah. Kenapa? Karena lautnya segunung. Lautnya seluas bumi. Lautnya seluas bumi. Berarti kalau lautnya seluas bumi, ombaknya seperti apa? Kan semua bumi saat itu tenggelam. Berarti semua bumi saat itu ditutup dengan air. Dan kapal saat itu kan juga enggak, teknologinya enggak seperti hari ini. Ya pokoknya seadanya pakai kayu gitu ya. Berbeda dengan mungkin kapal hari ini yang dilengkapi dengan sekian banyak teknologi yang membuat dia lebih aman. Tapi kapal yang sederhana hari itu bisa selamat karena bi'ayunina, dijaga sama Allah Azza wa Jalla, diperhatikan, diawasi sama Allah. Kenapa Allah takdirkan itu Nabi Nuh selamat, orang-orang kafir binasa jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi seseorang yang dikufuri. Siapa yang dikufuri? Nabi Nuh. Sebagai balasan untuk Nabi Nuh yang telah dikufuri. Berarti balasannya buat Nabi Nuh atau buat kaumnya yang kufur? Dua-duanya. Buat Nabi Nuh balasannya adalah keselamatan, buat kaumnya balasannya adalah kebinasaan. Apakah layak mereka dibinasakan? Layak enggak? Sangat layak. Bayangkan, dihajat berapa tahun? 950 tahun. Betapa kerasnya kepala mereka. Ini betul-betul keras kepala. Keras beneran kepalanya. 950 tahun. Dan dakwahnya bukan seminggu sekali. Tapi apa? Lailan wa nahar. Siang malam 950 tahun. Gak mau beriman. Wah sudah. Habis aja udah. The end udah. Manusia yang tidak layak untuk apa? Ada di muka bumi. Habis udah. Gak sisa. Ini satu generasi ini sudah memang atos. Keras sudah. Sudah tidak diharapkan lagi keimanan, sudah. Mendingan bumi dibersihkan dari manusia-manusia seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Syahidnya mana? Bi'ayunina. Di situ adalah siapa? Allah. Dah. Jadi mirip ya. Ayat pertama, ayat kedua mirip. Sama-sama redaksinya apa? Bi'ayunina. Oke. Sekarang pindah ayat yang ketiga. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan aku melimpahkan kepadamu kecintaan dariku. Aku di sini siapa? Allah. Kepadamu Musa. Aku melimpahkan, yaitu Allah, kepadamu wahai Musa kecintaan dariku. Walitusna'a ala aini. Dan agar engkau dirawat di bawah pengawasan mataku. Oke. Berarti ini lagi ngomongin siapa?
Nabi Musa. Allah Azza wa Jalla menyampaikan di sini bahwa Allah itu cinta banget sama Nabi Musa. Saking cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak hanya mencintai Musa, tapi juga membuat Musa dicintai oleh manusia. Makanya penafsirannya adalah ahbabtuka wa habbabtuka linnas. Apa? Ahbabtuka wa habbabtuka. Kalau ahbabtuka berarti aku, Allah, mencintaimu, wahai Musa. Kalau habbabtuka, aku jadikan engkau dicintai sama manusia. Apakah kecintaan Allah kepada seseorang dengan kecintaan manusia kepada orang itu punya korelasi? Punya korelasi? Sangat. Orang itu akan dicintai oleh manusia kalau dicintai sama Allah. Apa dalilnya? Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala inni ahbabtu fulanan fa'ahibba. Thumma nada Jibril ahla as-samai faqala inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbu. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Allah Azza wa Jalla ketika mencintai seseorang, maka Allah akan panggil Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai si fulan. Setelah itu Jibril memanggil penghuni langit. Siapa? Para malaikat. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mencintai si fulan, maka kalian semuanya harus mencintai si fulan. Maka penduduk langit semuanya mencintai si fulan. Yang terakhir apa? Thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardh. Maka kemudian orang ini, si fulan ini, diterima, dicintai oleh penghuni bumi. Berarti kalau pengen dicintai oleh manusia, caranya gimana? Raihlah cinta Allah. Jadi pengen disegani, itu bukan pergi ke dukun. Pengen dicintai sama seseorang, bukan pakai pelet. Tapi raihlah kecintaan. Bagaimana cara meraih cinta Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Terus wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Berarti supaya dicintai Allah gimana? Jalankan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Itu kalau pengen dicintai sama Allah. Berarti sholat itu Ustaz? Enggak. Enggak apa iya? Hah? Berarti sholat terus gitu? Hah? Enggak. Enggak apa iya? Enggak sholat. Enggak cuma itu. Itu loh. Karena perintah Allah yang wajib enggak cuma sholat. Termasuk birrul walidain. Berarti supaya dicintai sama bapak ibu gimana?
sholat, dan berbakti kepada orang tua. Jadi kalau perintah Allah kita jalankan, kita itu akan dicintai sama orang. Kenapa sebagian teman-teman itu sama masyarakat tuh nggak disukai? Teman-teman yang udah pada ngaji gitu ya, itu nggak disukai sama masyarakat. Kenapa coba? Padahal dia rajin sholat di masjid, masya Allah. Kenapa? Karena lewat nggak pernah salam. Dan salam adalah perintah Allah, perintah Rasul SAW. Nggak nyapa. Sampai di marah-marahin pakai mic di masjid. Ayah, kenapa? Karena waktunya kerja bakti nggak mau ikut kerja bakti. Waktunya dzikir malah ngobrol, main HP. Terus itu kan dzikir jama'i. Siapa yang nyuruh ente ikut dzikir jama'i? Saat itu waktunya dzikir, bukan waktunya ngobrol. Ente dzikir sendiri. Tapi bukan ngobrol. Nggak ada sunnahnya ngobrol habis sholat, apalagi main HP. Yang ada habis sholat zikir. Yang nyuruh ente zikir jamaah itu siapa? Ente disuruh zikir sendiri, zikir. Yuk, kita kan harus mengingkari kemungkaran dengan ngobrol. Mengingkari kemungkaran dengan ngobrol, dengan main HP? Bukan. Itu melakukan kemungkaran malah, atau keburukan. Ingkarul mungkar adalah kita mencontohkan yang benar. Dengan mencontohkan yang benar. Ini loh zikir. Karena sebagian orang mengira kita ini nggak zikir. Kenapa? Karena habis sholat imma langsung pulang dan ngelewatin orang-orang, ngelangkahin orang-orang ya, dengan gagah perkasa. Imma di situ tapi ngobrol atau main HP. Gak ada yang benar. Yang benar adalah di situ kita duduk, kita zikir sampai kita selesai zikir. Oke, setelah itu selesai zikir, kita mau pergi, no problem. Tapi juga ingat adabnya bagaimana. Ijlis waqt adait, kata Nabi SAW. Ketika ada seorang sahabat, ngelewatin orang-orang yang lagi pada duduk, ijlis waqt adait, duduk ente itu sudah mengganggu, menyakiti orang-orang yang kamu lewati tadi. Jadi supaya dicintai sama Allah harus menjalankan yang wajib-wajib, kemudian yang sunnah-sunnah. Saat itulah kita akan dicintai oleh Allah. Dan kalau kita sudah dicintai sama Allah, maka akan dicintai oleh manusia. Seperti Nabi Musa. Kita ini lagi ngomongin Nabi Musa. Seperti Nabi Musa alaihissalam. Kan ayatnya apa? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Seperti Nabi Musa, dicintai sama Allah dan dicintai sama manusia. Oke. Pertanyaannya, Firaun manusia? Manusia. Tapi Firaun cinta Musa? Hah? Cinta. Firaun cinta manusia? Firaun cinta Musa? Hah? Enggak. Cinta gimana? Mau pengen bunuh kok cinta gimana sih? Kata Allah, Nabi Musa dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Kenapa Fir'aun nggak cinta? Karena Fir'aun kafir dan kecintaannya tidak ada gunanya. Dicintai sama Fir'aun suka? Hah?
Misalnya, antum mendapatkan kecintaan dari Hitler misalnya. Suka? Itu bukan sebuah apa? Bukan sebuah prestasi itu. Bukan sebuah kebanggaan. Dicintai Rasul SAW itu baru sebuah apa? Kebanggaan. Dicintai oleh ulama gitu. Cintai penjahat kok. Ngapain? Nggak ada istimewanya. Taib. Walitusna'a ala ain. Walitusna'a itu adalah waliturabba. Agar engkau dirawat ala aini di bawah pengawasan mataku. Yaitu mata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah ya. Bagaimana Fir'aun berusaha untuk memburu Musa, membunuh Musa. Malah akhirnya Musa ini dirawat di mana? Di istananya, subhanallah. Wa makaru, wa makarullah. Jadi Fir'aun itu memerintahkan, menginstruksikan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Itu targetnya siapa? Musa. Tapi ternyata malah Musanya dirawat di istananya. Dan istrinya Fir'aun yang merawat. Itu kan ajaib. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin terjadi. Makanya di sini dikatakan walitusna'a ala aini. Supaya engkau, wahai Musa, dirawat di bawah pengawasanku. Yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi ya. Ayat pertama syahidnya di mana? Di ayunina. Ayat kedua ayunina. Ayat ketiga ain. Perhatikan. Ayun jamak. Betul? Ain mufrad. Jamak itu apa bahasa plural? Mufrad single. Apa? Singular. Tunggal. Ya. Kalau plural nggak ada bahasa Indonesianya. Jamak. Oh ya. Jamak. Ya. Oh, Masya Allah. Ini redaksi jamak. Kalau jamak itu kan lebih dari satu. Lebih dari dua. Tunggal berarti satu. Berarti mata Allah berapa? Baru kepikir ya. Dari tadi ngapain aja. Jawabannya mata Allah dua. Apa dalilnya? Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, Inna Rabbakum laysa bi'akwar. Apa? Inna Rabbakum laysa bi'akwar. Sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak akwar. Tidak akwar. Apa arti akwar? Cacat mata sebelah. Cacat mata sebelah. Yang namanya cacat mata itu levelnya dari yang paling ringan sampai yang paling parah. Yang paling ringan apa? Cacat mata sebelah apa misalnya? Juling, satunya juling misalnya. Atau apa? Satunya lebih kecil daripada yang lainnya, pasangannya. Itu cacat, cacat sebelah. Ini yang ringan. Yang parah apa? Buta. Yang lebih parah lagi apa?
Tidak ada matanya. Nggak ada matanya. Inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak cacat mata sebelah. Cacat yang mana? Yang ringan apa yang parah? Hah? Semuanya. Yang ringan aja enggak, apalagi yang parah. Pertanyaannya, kalau antum memahami walitusna ala aini itu adalah tunggal. Kalau antum memahami dari ayat ini bahwa mata Allah satu, maka itu adalah cacat. Padahal Rasulullah SAW mengatakan Allah itu tidak cacat mata sebelah, tidak cacat sebelah mata yang satunya nggak cacat. Oke, berarti kedua-duanya sempurna. Berarti mata Allah dua berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Tuhan kalian itu tidak cacat sebelah matanya. Berarti matanya dua dan sempurna kedua-duanya. Seperti apa bentuknya? Itu sudah masuk ranah takyif dan kita tidak boleh menanyakan itu. Terus gitu, bagaimana keyakinan kita? Kita katakan Allah punya dua mata yang sesuai dengan keagungannya, titik. Tidak seperti mata makhluk. Baik. Kalau memang Allah itu mata, memiliki dua mata, kenapa di dalam ayat-ayat yang kita baca itu menggunakan redaksi jamak dan kadang-kadang menggunakan redaksi mufrad dan tidak ada menggunakan redaksi musanna dua? Ini kembali kepada sastra Arab. Kembali kepada sastra Arab. Gaya bahasa Arab itu seperti apa? Gak ada itu ya? Apa? Apa tulis? Lupa anak. Ada nggak? Ada. Coba. Situ kelihatan nggak? Ayatnya kan apa? Bi'a iyu ni nah. Yang satunya apa? Bi'ala aini. Ayunina dengan aini ini kan bentuk idhofah kan? Iya. Bentuk idhofah. Digandingkan antara ayun sama na. Digandingkan antara ain sama ya. Ini bentuk idhofah. Dalam sastra Arab, ketika terjadi sebuah idhofah, maka kebiasaan mereka adalah menyesuaikan dengan mudhaf ilaihnya. Kata yang diidhofahkan menyesuaikan dengan apa?
mudhaf ilaihnya. Oke. Kita bahas dari yang pertama. Mudhaf ilaihnya mana? Nah. Mudhaf ilaihnya adalah nah. Dan nah ini apa? Jamak. Nah, jamak. Maka kalimat atau kata yang akan diidhofahkan kepada jamak disesuaikan, juga dibikin jamak. Sampai di sini paham? Walaupun hakikinya bukan apa? Jamak. Apa sih Ustaz fungsinya? Lebih enak untuk di apa? Dilafadzkan, lebih enak untuk diucapkan. Coba sekarang kita ganti. Bi ainaina. Enak mana coba? Bi ayunina. Bi ayunina itu kita ucapkan dengan apa? Plom, lanyah itu apa? Lanyah itu lancar, ringan, nyaman. Kalau bi ainaina itu mikir dulu gitu kan. Kemudian juga kadang-kadang keselip lidah. Ya. Paham? Jadi orang Arab itu sangat memperhatikan apa namanya hal-hal yang seperti ini. Oke. Sekarang kita pindah. Ala aini. Mudhaf ilaihnya apa? Ya. Ya apa? Yaul mutakallim. Yaul mutakallim. Mufrad. Mufrad. Karena mudhaf ilaihnya mufrad, maka kata yang akan diidhofahkan juga mengikuti, menyesuaikan, sehingga menggunakan kata ain. Ala aini. Walaupun hakikinya bukan satu mata. Oke, bisa kita ganti deh. Jadi apa? Ainaiya. Enak? Tidak enak. Walitusna'a ala ainaiya. Tidak enak. Enak banget. Walitusna'a ala ain. Makanya banyak orang kasih nama apa? Ain. Bukan apa? Ainaiya. Pengen aneh, bikin aja ainaiya. Nur aini. Enggak ada nur apa? Ainaiya. Sekarang orang ya ketika bapak atau ibu ya ketika ngasih nama apa tadi? Siapa tadi namanya? Nur aini. Ya. Ketika ngasih nama, nggak ada yang sama kan namanya di sini. Kalau ada yang sama, anak tidak sengaja. Ya. Ketika ada orang tua ngasih nama apa tadi? Nur aini. Kalau dia paham bahasa Arab, maka dia maksudnya apa? Anakku akan menjadi cahaya mata orang tuanya gitu. Oke, itu kan maksudnya kan. Kalau dia paham bahasa Arab ya. Dan nama itu dia dedikasikan sebagai sebuah apa? Doa, mudah-mudahan nanti anakku akan menjadi cahaya yang menerangi, yang membahagiakan orang tuanya, mata orang tuanya. Oke. Apakah ketika orang tua itu ngasih nama Nur Aini, berarti dia ingin mendeklar bahwa mata dia cuma satu? Hah? Walaupun dia menggunakan ain. Maka tidak perlu khawatir ketika orang Arab seperti ini akan menimbulkan mispersepsi. Kan
Wah nanti buat kita yang mungkin nggak paham bahasa Arab, wah nanti akan menimbulkan salah paham nanti. Kalau pakai ayunina atau pakai ayini nanti akan menimbulkan kesalahpahaman bahwa mata Allah itu lebih dari dua atau cuma satu. Nggak usah khawatir, karena ini adalah penggunaan bahasa. Dan seperti kita tadi mengatakan nur aini, orang nggak akan bermaksud bahwa oh berarti bapakmu matanya cuma satu ya, karena pakai kata aini. Enggak. Bahkan ketika kita ngobrol sehari-hari, ya, kita sering menggunakan kata mata gitu kan ya. Mata. Bukan menggunakan kata dua mata. Coba lihat mata saya. Kan Anda nggak mengatakan coba lihat dua mata saya. Antum pahamnya ketika lihat mata saya, apakah coba disuruh melihat sebelahnya aja? Kan enggak. Coba lihat mata saya. Saya nggak mengatakan coba lihat dua mata saya, karena kata mata sendiri sudah dipahami itu jumlahnya berapa? Dua. Makanya dokter mata, bukan dokter dua mata. Ya. Paham tuh? Faedah. Ini faedah. Kita kan tahu ya, kata dalam bahasa Arab ada jamak, ada apa? Mufrad, ada musanna. Nah, di sini belum disebutkan musanna kan? Nah, dalam bahasa Arab musanna, kalau terjadi idhofah dalam musanna, maka apa yang dilakukan oleh orang Arab akan membuat kata yang diidhofahkan jamak. Bukan apa? Musanna. Contohnya faqad, saqad, faqad, saqad, qulubukuma. Faqad saqad qulubukuma. Mudhaf ilaihnya mana? Kuma. Kuma. Faqad saqad qulubukuma. Kuma. Kata yang diidhofahkan apa? Qulub. Kalau menyesuaikan kaidah nahwu, ya, berarti apa? Qalbakuma, gitu kan? Karena qalbun, qalbani, qulubun. Tapi orang Arab lebih suka untuk mengubah kata yang diidhofahkan kepada musanna, mengubahnya menjadi jamak, bukan musanna. Ini yang lebih fasih. Ini yang lebih fasih. Kita ulangi ya. Kaidah idhofah dalam bahasa Arab, kalau mudhaf ilaihnya mufrad, maka kata yang diidhofahkan mufrad. Kalau mudhaf ilaihnya musanna, maka kata yang diidhofahkan jamak. Kalau mudhaf ilaihnya jamak, maka kata yang diidhofahkan jamak. Alhamdulillah. Selesai pembahasan kita hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti masuk jam berapa? Berangkat? Kita tutup atau ada pertanyaan? Gantian ya. Kemarin Putri belum dapat. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum atas kesempatannya. Semoga senantiasa merahmati Ustaz Jamal, Ustaz beserta keluarga dan seluruh kaum. Izin bertanya terkait materi yang kemarin Ustaz. Bagaimana jika mohon arahan Ustaz dan nasihat Ustaz jika terlintas dalam pikiran kita tashbih Ustaz,
seperti membayangkan. Ya. Bagaimana seandainya terlintas di benak kita tasbih, membayangkan tentang kaifiyah? Segera bertawud. Segera apa? Bertawud. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Satu. Yang kedua, segera sibukkan pikiran kita dengan hal yang bermanfaat. Yang pertama apa? Ta'awudz. Yang kedua, sibukkan pikiran kita dengan hal yang bermanfaat. Apa hal yang bermanfaat? Ngapalin Quran. Ngapalin dars. Ya. Kenapa? Karena itu nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Sekuat apapun, semaksimal apapun kita berpikir untuk membayangkan apa? Sifat-sifat Allah bentuknya, maka tidak akan mungkin bisa kita sampai untuk memahami. Karena itu di luar apa? Di luar kemampuan dan jangkauan akal kita. Maka nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Makanya dengan tegas Imam Malik mengatakan, was-su'alu anhu bid'ah. Bahaya nggak usah, dia kalau diterusin bahaya. Kalau kita tolak, kita apa namanya, kita antisipasi, kita hentikan, itu bagus. Kalau kita segera lawan, insya Allah nggak ngefek kepada keimanan kita. Karena hal-hal yang terlintas seperti itu banyak di dalam kehidupan kita. Ya, banyak dalam kehidupan kita. Bahkan di zaman Nabi SAW pun ada sahabat yang terjangkiti seperti itu. Terlintas di benaknya tentang Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman itu pun ada yang mengalami hal itu. Tapi kemudian dikasih arahan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk tidak melayani pikiran-pikiran. Melayani itu apa? Tidak menghiraukan. Ya, berarti disuruh untuk diabaikan. Ya kayak was-was lah. Was-was itu kan macam-macam ya. Ada was-was yang sifatnya amali. Ya, ada yang was-was sifatnya i'tiqadi. Was-was yang sifatnya amali contohnya batal. Mau sholat, ini batal nggak ya? Kan sering orang udah wudu, kok kayaknya apa? Bukan, kayaknya kayak ada sesuatu, ya kayak ada angin keluar, gitu kan? Makanya kata Nabi SAW apa? Fala yansarif hatta tasma'a rihan aw tajid hatta tasma'a sautan aw tajida rihan. Berarti sampai kita itu yakin bahwa benar-benar telah buang angin. Dan yakinnya buang angin itu dengan indera penciuman atau indera pendengar. Jadi kalau cuma apa namanya, kerasa ada angin lewat gitu, itu was-was. Dan setan itu sekali dituruti, maka akan semakin menjadi-jadi. Hari ini antum mengulangi wudhu gara-gara itu sekali. Besok 2 kali. Besoknya 3 kali. Bisa sampai 10 kali.
Makanya kata sebagian ulama, sebagian orang yang mengikuti, nuruti was-was itu bisa gila. Itu amali, termasuk takbiratul ihram. Betapa sering kita melihat ada orang apa? Allah, Allah Akbar. Jadi ngulang-ngulang takbir sampai bahkan imamnya masih belum kelar takbiratul ihram. Sehingga dia bisa sholat di saf pertama tapi masbuk. Biasanya orang masbukan di mana? Lah, saf pertama masbuk. Karena apa? Ulang-ulang was-was. Anak pernah mengalami itu. Ketika masih SMA di pondok, alhamdulillah begitu di Madinah paham bahwa itu ternyata was-was. Ini yang sifatnya amali. Yang tadi itu i'tiqadi. Apa? I'tiqadi. Caranya tadi. Apa yang pertama tadi? Ta'awud. Terus sibukkan dengan hal yang bermanfaat. Allah. Wajah sama. Jam tengah 7 kan berangkat kan? Ada satu lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khairan atas kesempatannya. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, dan keluarga dan seluruh ulama juga seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz, di pembahasan pagi ini tentang sifat mata dari Allah dan pengawasan. Kemudian teringat tentang sebuah makom yaitu muraqabatullah. Karena itu kan makom yang sangat tinggi Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana cara melatih muraqabatullah secara tadarruj Ustaz. Jazakallah khairan. Melatih muraqabatullah itu dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, 2 level. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat. Berarti tinggi mana levelnya? Hah? Seakan kau melihat. Berarti level yang lebih mudah yang mana? Kita meyakini bahwa Allah pasti melihat. Maka mulai dari situ. Mulai dari situ. Karena kodratnya manusia itu untuk sampai kesempurnaan harus bertahap. Enggak ujuk-ujuk sempurna, pakai proses. Mulai dari situ dulu, meyakini bahwa Allah melihat kita, baru kemudian secara bertahap Allah akan mengaruniakan kepada kita perasaan seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aplikasinya, kita merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla adalah ketika kita sendirian atau ketika kita di khalayak yang mereka nggak kenal kita. Apa yang pertama? Ketika kita sendirian atau ketika kita di tengah khalayak tapi mereka nggak kenal kita. Antum di sini sekamar berapa orang? Berapa? 14. Satu kamar. Ketika kita sendirian,
Ketika kita di kamar dan dikelilingi sama 14 orang yang kenal, biasanya nggak macam-macam. Biasanya nggak macam-macam. Kenapa? Karena takut. Takut apa? Takut sum'ah. Apa sum'ah? Takut reputasi antum jatuh. Tapi ketika antum pulang punya kamar sendiri dan di kamar cuma antum aja, saat itulah ujiannya. Atau ketika antum di bus, ketika antum di kereta, dan satu gerbong, satu bus itu nggak ada kenal antum, kanan kiri nggak kenal, disitulah ujiannya. Maka mulai dari situ. Walaupun nggak dikenal di situ, walaupun lagi sendirian, berusaha untuk dijaga. Makanya sebagian ulama kita itu untuk menahan diri dari maksiat, dia sampai di kamarnya itu menyediakan lilin. Menyediakan apa? Lilin. Atau lampu minyak. Begitu lagi sendirian, kemudian tergoda ingin melakukan hal yang tidak baik, maka dia dekatkan tangannya di mana? Di atas lilin tersebut. Dinyalakan terus dia dekatkan. Panas. Masih pengen lagi, dekatkan lagi. Panas. Kemudian dia celah dirinya sendiri. Kamu api dunia aja kepanasan. Gimana dengan api akhir? Kamu gak kuat ketika dekat dengan api dunia. Kok kamu masih pengen berbuat maksiat yang itu akan mengakibatkan engkau dibakar di api yang jauh lebih panas dari api? Itu salah satu cara ulama kita untuk apa? Untuk melatih dirinya, untuk melawan. Godaan kita hari ini dibandingkan godaan ulama zaman dulu, besar mana? Hari ini berat ya? Berat. Gadget HP itu berat sekali. Fasilitas ada di tangan kita. Sehingga ketika kita mau buka-buka macam-macam itu bisa. Beda dengan zaman dulu. Ketika zaman internet belum sesuai di mana-mana, kalau mau nonton yang enggak harus pergi ke bioskop. Itu pun 17 tahun ke atas. Sekarang mau nonton tinggal apa? Geser, klik. Dan itu tontonan yang sama sekali tidak pantas untuk dilihat seorang muslim, apalagi oleh thalibul ilm. Maka tahan. Supaya bisa menahan diri. Itu bagaimana? Salah satunya adalah dengan memikirkan apa manfaat yang kita dapatkan, apa keuntungannya ketika kita buka-buka itu. Keuntungannya buat dunia kita dan buat akhirat kita. Nonton yang nggak layak ditonton, baca yang tidak pantas dibaca, sesuatu konten yang nggak pantas dibaca, apa keuntungannya? Buat dunia kita atau buat akhirat kita? Keuntungan buat dunianya, kalau nontonnya gitu, apa tambah ganteng?
Itu kan keuntungan dunia. Tambah cantik, itu kan keuntungan dunia. Tambah kaya. Enggak. Malah duitnya tambah berkurang, habis buat urusan, buat kuota. Apa setelah kita nonton itu hati kita jadi tambah tenang? Sebaliknya, semakin gelisah, semakin tidak nyaman, semakin susah untuk khusyuk dalam sholat, semakin susah fokus pelajaran, hafalan Qur'annya semakin rontok, murojaah semakin berat. Apa keuntungannya? Kan ada. Itu di dunia. Di akhirat, nambah pundi-pundi pahala, melancarkan jalan ke surga, enggak. Membuat hisab kita jadi mudah, enggak. Membuat kita lewat sirat dengan begitu gampang, enggak. Terus keuntungannya apa? Keuntungannya tidak ada, kerugiannya pasti dan nyata. Kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Orang yang cerdas, dia akan menggunakan akal untuk memikirkan, menimbang-nimbang keuntungan dan kerugian itu. Makanya Anda sering sampaikan, memuaskan nafsu itu bagikan meminum air laut. Semakin banyak air itu diminum, maka akan semakin tercekik dengan kehausan, akan semakin haus, dan tidak akan pernah kehausan itu hilang dengan meminum air laut. Begitulah kalau kita menuruti nafsu. Nafsu kita turuti, maka nggak akan pernah puas. Maka seharusnya nafsu dilawan. Seperti yang tadi kita sampaikan. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.